Siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Dimyati Rois? Sosok ulama yang akrab disapa Abah Dim ini dikenal luas sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Kaliwungu Kendal, sekaligus salah satu ulama besar Nahdlatul Ulama yang memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat. Lahir pada 5 Juni 1945 di Tegal, Gelagah, Bulakamba, Brebes, Abah Dim merupakan putra kelima dari 10 bersaudara pasangan Kiai Haji Rois dan Nyai Jusminah. Perjalanan pendidikannya dimulai dari sekolah rakyat, kemudian dilanjutkan dengan menimba ilmu di pesantren Api Kauman Kaliwungu di bawah asuhan Kiai Haji Ahmad Royat selama kurang lebih 15 tahun. Lalu, bagaimana jika kita membedah perjalanan dakwah Abah Dim menggunakan 5 unsur dakwah? Abah Dim merupakan contoh nyata seorang dai yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sederhana, rendah hati, dan dekat dengan semua kalangan. Apa yang diajarkan kepada santri dan jamaahnya bukan hanya teori, melainkan suatu yang telah beliau praktikkan sendiri. Keteladanan inilah yang menjadikan dakwahnya memiliki kekuatan dan kepercayaan di tengah masyarakat. Keistimewaan Abah Dim terletak pada kemampuannya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dakwah beliau tidak terbatas pada santri atau kalangan pesantren saja, mulai dari pejabat, pengusaha, pedagang, petani, buruh, hingga anak-anak dapat menerima pesan yang beliau sampaikan. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan penyampaian yang menyentuh hati, Abah Dim mampu menjadikan dakwah sebagai sarana pemersatu berbagai kelompok masyarakat. Materi dakwah yang disampaikan Abah Dim berpusat pada nilai-nilai Al-Quran, akhlak, dan penguatan keimanan. Pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya berisi ajaran ibadah, tetapi juga nilai kejujuran, kerja keras, kesederhanaan, dan kepedulian sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain melalui pengajian dan ceramah, Abah Dim juga menggunakan pesantren sebagai pusat pembinaan umat. Menariknya, dakwah beliau tidak berhenti di mimbar. Melalui kegiatan pertanian, perikanan, dan berbagai usaha produktif, beliau mengajarkan kemandirian ekonomi kepada para santri. Ini menunjukkan bahwa dakwah dapat dilakukan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata dan pemberdayaan masyarakat. Ribuan santri telah belajar dari Abah Dim, sementara masyarakat memperoleh teladan tentang pentingnya ilmu, akhlak, dan kemandirian. Kiprahnya yang dipercaya menduduki berbagai posisi strategis di Nahdlatul Ulama, mulai dari PCNU, PWNU Jawa Tengah, hingga PBNU, menunjukkan besarnya pengaruh yang beliau miliki. Dakwahnya tidak hanya menghasilkan jamaah yang memahami agama, tetapi juga melahirkan generasi yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. Dari 5 unsur dakwah tersebut, kita dapat melihat bahwa keberhasilan dakwah Abah Dim bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi juga karena keteladanan, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuannya menerjemahkan ajaran Islam ke dalam kehidupan nyata.